Shalom kepada jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa, kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan dan video singkat yang saya bagikan bagi kita semuanya. Saya berharap, saya berdoa sungguh-sungguh setiap saudara yang mengikuti dan mendengarkan renungan singkat ini sungguh-sungguh dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan, keadaan yang kuat di dalam kondisi rohani yang prima dan selalu terhubung dengan Tuhan setiap saatnya. Mari sebelum renungan firman Tuhan ini kita akan dengar bersama-sama, saya mengajak untuk kita menyatukan hati dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan indah hari ini. Ini adalah hari yang istimewa, hari yang indah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kami akan senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena sumber sukacita kami bukan keadaan, sumber berkat kami juga bukan sekeliling kami, tapi sumber berkat, sumber sukacita kami, sumber kebahagiaan kami, sumber kedamaian kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hambamu, urapi pemirsa, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan akan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hari ini bertepatan dengan hari di mana Yesus naik ke surga. Dan di mana Yesus naik ke surga, Dia akan datang kembali menyediakan tempat bagi kita semuanya. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saya bersukacita sekali. Firman Tuhan berkata Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kita semuanya akan datang kembali. Dari pelajaran ini saya menemukan yang pertama kata datang kembali. Kata datang kembali itu berbicara tentang di dalam Yesus itu ada pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Sebab Dia berjanji akan datang kembali. Nah, firman Tuhan dalam kitab Ibrani bahwa pengharapan itu bagaikan jangkar, bagaikan sauh yang aman bagi jiwa kita. Artinya di dalam Yesus yang ada pengharapan yang pasti itu, saudara jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu ini, dan jangan sia-siakan untuk pengiringan kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab di dalam Dia ada pengharapan yang pasti, karena Dia akan datang kembali. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berjanji, dan di dalam janjinya ada pengharapan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, sebab Dia memberikan pengharapan yang pasti. Nah, yang kedua saya temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Yang kedua saya temukan kata menjadi saksi. Menjadi saksi artinya adalah lewat kehidupan kita ini menjadi displaynya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga orang melihat kasih Tuhan, melihat kasih Yesus lewat kehidupan kita. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang susah. Apa yang ada di tangan saudara? Mari kita belajar untuk bisa berbagi justru kepada orang lain. Berbagi, Anda punya barang, mungkin saudara juga punya sedikit berkat. Mari belajar berbagi kepada orang lain, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Dengan demikian kita menjadi saksinya Tuhan, menjadi displaynya kasih Tuhan, dan orang akan melihat kita sungguh di dalam Dia ada Tuhan yang penuh kasih. Saya di tempat terbatas ini, di tempat yang sangat sempit ini, di mana saya ada hari ini, saya berusaha untuk terus berbagi renungan firman Tuhan, berbagi sukacita, dan berbagi pengharapan di dalam Tuhan.
dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi saya terus belajar untuk berbagi, supaya dimanapun saudara berada, saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara masih mendengarkan kesaksian yang saya alami lewat kehidupan dan lewat peristiwa yang sedang terjadi ini. Nah, saya tidak akan berpanjang kata tentang menjadi saksi itu. Saya berbicara yang kedua ini, jadilah displaynya Tuhan di muka bumi ini. Lewat apa? Lewat perbuatan kita dan bukan perkataan kita. Yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan, saya mengambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 di ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang pertama, kedua, bahkan sampai ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Lalu selanjutnya, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga menarik, saudara. Kalau yang pertama kita berbicara atau belajar tentang dalam Yesus ada pengharapan. Yang kedua kita belajar untuk jadi saksi Tuhan lewat display kehidupan kita. Dan yang ketiga, kata firman Tuhan, aku akan datang kembali dan menjemput kamu karena aku menyediakan tempat. Nah, yang ketiga, kata menyediakan tempat. Saya suka sekali dalam teks bahasa Inggris. Dia berkata, in my father's house many mansions. Mansions bukanlah apartemen, bukanlah rumah sederhana, apalagi kos-kosan. Mansions itu adalah rumah yang mewah, rumah yang megah. Dan sukacita sekali kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kembali bagi kita. Dia datang kepada kita karena dia sudah menyelesaikan apa yang dia selesaikan, yaitu menyediakan mansions bagi kita. Saudara, hari-hari ini siapkan kehidupan rohani kita yang prima. Saudara, hari-hari ini jangan harapkan kepada manusia atau orang-orang di sekeliling kita, tapi harapkan Tuhan. Yang pertama, dia memberikan pengharapan yang pasti. Harapkan Tuhan saja ketika dia naik ke surga dan dia memberikan kepada kita kuasa untuk menerima Roh Kudus, dan sehingga yang kedua kita jadi saksi lewat kehidupan ini, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan atas kita. Yang ketiga yang istimewa, saudara dan saya diberikan mansions, rumah-rumah megah, rumah-rumah mewah. Saudara, saya rindu setiap kita, mari kita belajar untuk kemas-kemas di dunia ini, untuk mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah, kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Karena itu saudara, janganlah terpikat dengan dunia dan segala yang ada dalam kemegahannya. Mari terpikatlah kepada Tuhan yang Ia naik ke surga dan akan kembali datang menjemput kita. Dan tidak ada lain, hanya rohani yang prima yang harus kita siapkan di hadapan Tuhan, supaya firman-Nya digenapi di ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 14. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, siapkan kondisi kehidupan kita rohani yang selalu prima. Jadi kapan Tuhan bawa kita dalam keadaan yang siap sedia. Jangan menjadi tim penggagas kedatangan Tuhan, tapi jadilah tim penyambut kedatangan Tuhan dalam kondisi yang prima. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semuanya. Di hari Tuhan Yesus naik ke surga ini, kita makin mempersiapkan diri untuk menyambut kembali kedatangannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Kembali kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur. Pesan firman-Mu yang singkat hari ini, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan. Peristiwa Engkau terangkat ke surga hari ini Tuhan. Melalui peristiwa itu, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami juga terus berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur kepada orang-orang yang dalam kondisi dan keadaan rohani yang selalu berkobar-kobar menantikan kedatangan Tuhan. Maka kami disediakan mansions, tempat yang mewah, sehingga di mana Yesus berada, kami juga berada. Itulah pengharapan kami yang satu-satunya. Di mana Yesus berada, kami juga berada. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau, bahkan semeja sehidangan dengan Tuhan. Sebab di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Terima kasih buat renungan firman Tuhan. Kami sambut, kami hidupi, dan kami jadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.